Berikut hasil pembelajaran selama 1,5 tahun di Darul Hadis Wal Athar, Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Daril Hadithi Wal Athar. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Ma'had Darul Hadithi Wal Athar yang dibina oleh Fadilatul Syekh Dr. Abul Hasan Ali bin Jadullah Al-Misri Hafizahullah, yang merupakan seorang ulama ahli hadis yang berasal dari negeri Mesir, dan kemudian beliau juga telah belajar dan mengajar di sejumlah negara-negara lainnya semisal Yaman, Yordania, Malaysia dan sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ma'had ini memiliki sejumlah keutamaan dan kelebihan. Di antaranya metode pembelajaran yang diterapkan di ma'had ini adalah metode pembelajaran mulazamah yang mengadopsi bagaimana dahulu para ulama belajar kepada guru-guru mereka. Dan kemudian di ma'had ini kita juga akan mempelajari sejumlah kitab yang telah ditulis oleh para ulama al-mutaqaddimin, semisal kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, kemudian kitab-kitab yang telah ditulis oleh Imam Muslim rahimahullah, dan kemudian juga kitab-kitab lainnya yang telah ditulis oleh para ulama al-muhaddithun yang mencurahkan hidup mereka untuk mempelajari dan meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian untuk lebih mengenal ma'had ini, mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini. Apa saja program yang ada di Darul Hadis? Program yang pertama adalah program persiapan bahasa Arab, dan yang kedua adalah program mulazamah hadis, dan yang ketiga adalah program tahfidzul Quran, dan yang keempat adalah program pengambilan sanad Al-Quran dari riwayat Hafiz an Asim bersama Syekh pemegang qiraat Asyarah. Bagaimana metode pembelajaran mulazamah? Metode mulazamah ialah metode pendidikan non-formal yang mempelajari suatu disiplin ilmu secara tuntas sebelum beralih ke disiplin ilmu yang lainnya. Dan metode mulazamah ini terbukti efektif dalam pembelajaran ilmu syar'i yang sudah menghasilkan ulama-ulama besar yang berkompeten dalam bidangnya, seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ulama-ulama lainnya. Dan di setiap akhir sesi pembelajaran, Syekh membuka sesi tanya jawab bagi seluruh santri, dan juga di sini menerapkan sistem ujian lisan maupun tulisan. Ilmu hadis di Markaz Mulazamah Darul Hadits Wal Athar Pekanbaru mempelajari sejumlah disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang pertama adalah rumpun ilmu hadis, dan ilmu pertama dalam rumpun ilmu hadis adalah ilmu mustalahul hadis. Nah, kami telah menyelesaikan sejumlah kitab di mustalahul hadis ini dan diajarkan langsung oleh Syekhuna Abul Hasan Ali Jadullah Al-Misri. Kitab yang pertama dibahas dan diselesaikan adalah kitab Mustalahul Hadis yang beliau susun sendiri. Alhamdulillah. Kemudian kitab yang kedua adalah Manzumah Baikuniyah, dan kami diperintahkan untuk menghafalnya secara mutqin. Kemudian kitab yang ketiga adalah Nukhbatul Fikr yang disusun oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian kitab yang keempat adalah Muqaddimah Sahih Muslim, dan ini adalah bagian dari kitab Sahih Muslim dan diajarkan langsung oleh Syekhuna Abul Hasan Al-Misri hafidahullah. Kemudian kitab lain yang athari juga adalah kitab Ma'rifatu Ulumul Hadis yang lebih ma'ruf, lebih dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah yang disusun oleh Ibnu Salah. Ilmu takhrij. Ilmu takhrij. Ilmu ini membahas tentang bagaimana cara kita mengumpulkan jalur periwayatan hadis melalui sumber-sumbernya. Dan di Darul Hadis Wal Athar kami memulai ilmu takhrij menggunakan kitab Mudzakkirah fi Ilmi Takhrij karangan Syekh Abul Hasan Ali Jadullah hafizahullah taala, yang mana di dalamnya kami mempelajari apa itu ilmu takhrij, kemudian apa pentingnya takhrij, kemudian kami juga mempelajari bagaimana kaedah-kaedah cara mentakhrij sebuah hadis, dan juga kami mempelajari apa itu kitab-kitab
hadis yang dikarang oleh para ulama. Dan Syekh juga mengajarkan kepada kami cara mentakhrij ataupun praktek dalam mentakhrij melalui dua aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi Jawami'ul Kalim dan yang kedua Maktabah Syamilah. Misalkan seketika kita ingin mencari hadis innamal a'malu binniyat, maka kita akan mendapatkan dengan dua aplikasi tersebut kita bisa mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat beserta sumber-sumbernya dan jalur periwayatan. Ilmu jarh wa ta'dil sangatlah penting. Seorang muhakkik atau peneliti hadis haruslah memiliki pengetahuan yang cukup terkait ilmu jarh wa ta'dil ini. Ilmu jarh wa ta'dil sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang keadaan para perawi atau periwayat hadis. Keadaan bagaimana yang dimaksud? Yang pertama yaitu terkait adalatur rawi, agama dan akhlak perawi tersebut. Yang kedua, dhabtur rawi, bagaimana hafalan rawi tersebut. Yang ketiga, ittisalus sanad, siapa guru perawi tersebut, murid-muridnya siapa, kapan tahun lahir dan wafatnya, dan di mana saja dia pernah menuntut ilmu. Jadi ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas terkait keadaan perawi tersebut, yang mana berkonsekuensi pada apakah hadisnya diterima atau hadisnya ditolak. Dan ilmu inilah yang kita pelajari di Ma'had Darul Hadits wal Athar bersama guru kita Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah hafizahullah ta'ala. Bersama beliau kita mempelajari setidaknya ada 5 atau 4 kitab. Yang pertama, kitab Mukhtasar Maratibul Jarh wa Ta'dil. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Syifaul Alil yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, kitab Dhawabitul Jarh wa Ta'dil yang berisi terkait dhawabit atau aturan atau kaidah-kaidah ketika kita mendapati ada perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi seorang perawi. Kemudian yang ketiga, kitab Syifaul Alil. Kitab ini berisi faedah-faedah yang sangat banyak. Bahkan kitab ini bisa kita katakan sebagai induk, salah satu induk dari kitab-kitab Jarh wa Ta'dil. Dan yang terakhir adalah kitab Tahdzibut Tahdzib dan Takribut Tahdzib. Kitab ini kita gunakan untuk praktek kita. Kita mempraktekkan, kita membaca biografi perawi dan kemudian kita menyimpulkan, lalu kita membandingkan hasil kesimpulan kita dengan hukuman yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya tersebut. Dan inilah poin yang penting dalam belajar, yaitu ketika kita bisa menggabungkan antara teori dan praktek. Karena dengan begitulah kita bisa merasakan manfaat apa yang telah kita pelajari. Ilmu tahqiq. Ilmu tahqiq ini merupakan puncaknya ilmu hadis, di mana tujuannya adalah mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Yang bisa mengaplikasikan ilmu ini hanyalah orang-orang yang telah mempelajari ilmu hadis yang lain, seperti ilmu mustalahul hadis, ilmu takhrij, kemudian ilmu jarh wa ta'dil, serta mempraktekkan ketiga ilmu ini di bawah bimbingan seorang syekh yang mumpuni dalam ilmu tahqiq. Dan kami bersama dengan Syekh Abdul Hasan Ali Bijadullah hafizahullah ta'ala, kami mengawali perjalanan kami dalam ilmu tahqiq dan ilal menggunakan kitab Al-Madkhal ila Ilmil Ilal karangan Syekh Sa'ad bin Abdullah, di mana di dalam kitab ini kami mempelajari apa itu illah, apa itu illat atau cacat dalam sebuah hadis. Kemudian bagaimana sejarahnya, kapan ilmu ilal ini dibahas oleh para ulama, dan apa saja yang menyebabkan satu hadis bisa memiliki illah atau cacat. Kemudian kitab kedua kami juga membahas kitab Al-Irsyadat fi Taqwiyatil Ahadits Bisyawahid wal Mutaba'at karangan Syekh Thariq Ibadullah hafizahullah ta'ala. Kitab ini merupakan kitab yang berisikan petunjuk untuk seorang ahli hadis menguatkan hadis. Apakah hadis ini bisa dikuatkan dengan syawahid dan mutaba'ah atau tidak bisa dikuatkan sama sekali. Kitab ketiga kami membahas kitab Syarah' Ilal Tirmizi karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dan kemudian sekarang kami juga sedang membahas kitab Tadribul Muhaddis ala Naqdil Matni wal Isnad karangan Syekh Thariq Ibadullah hafizahullahu taala. Dan kami terkadang mempraktekkan ilmu tahqiq ini menggunakan kitabnya Al-Imam Ad-Daraqutni, yaitu kitab Al-Ilal. Adapun tariqah atau metode kami dalam mentahqiq hadis secara garis besar adalah yang pertama kali kami mentahqiq hadis, mencari sumber-sumber hadis dan jalur periwayatan hadis tersebut. Yang kedua, kami menulisnya di atas kharitah, di atas peta. Ya, kami membuat setiap jalur periwayatan ada petanya. Setelah itu kami jarh wa ta'dil, yaitu penilaian para perawi, dan yang terakhir adalah al-muqaranah, membandingkan antara jalur periwayatan yang satu dengan jalur periwayatan yang lain. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang sangat penting. Dengan memahami ilmu ini, kita dapat menyimpulkan faedah dan juga hukum dari kitab dan juga sunnah. Tentu saja sesuai dengan pemahaman para sahabat dan juga salafus soleh. Dengan memahami ilmu ini, kita dapat mengetahui bagaimana kronologi fatwa para ulama. Mengapa mereka mengatakan ini haram, mengapa mereka mengatakan ini makruh, dan juga seterusnya. Dengan menguasai ilmu ini, seorang penuntut ilmu
akan dapat lebih hikmah dalam beragama, lebih fleksibel dalam berhukum, dan dia akan kaya dengan ilmu. Dan permasalahan hidupnya akan terselesaikan melalui ilmu ini. Meskipun namanya usul fikih, tapi ilmu ini hampir digunakan di seluruh cabang ilmu, seperti akidah, hadis, bahkan juga tafsir. Dan alhamdulillah, di Ma'had ini kita mempelajari ilmu ini bersama syekh kita Abu Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita sedang mempelajari kitab yang pertama, Taisir Ilmu Usul Fikih, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Yusuf Judaya. Kitab ini merupakan kitab yang hampir menjamak seluruh bab di usul fikih dengan bahasa yang mudah. Meskipun agak sedikit panjang, tapi kitab ini sangat cocok bagi penuntut ilmu pemula. Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tentu saja kita semua tahu tentang kitab ini, karena Syekh rahimahullah ta'ala menulis kitab tersebut dengan bahasa yang sangat singkat, yang sangat padat, dan tanpa menyebutkan perkara khilaf. Karena tentu saja kitab ini diperuntukkan bagi pemula. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari adalah kitab Al-Wajiz fi Syarh Qawaidul Fiqhiyah, yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala. Ilmu akidah. Untuk pelajaran akidah, para masyayikh selalu mengajarkan bagaimana berakidah dan bermanhaj dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Untuk hal tersebut, maka para santri harus mempelajari dan menelaah kitab-kitab para ulama. Maka di antara kitab-kitab yang dipelajari oleh para santri adalah yang pertama, kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini adalah kitab yang ringkas, namun begitu penting karena memuat banyak bab dalam bab-bab akidah. Dan beliau menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Yang kedua adalah kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Beliau adalah ulama hadis dan salah satu guru dari guru Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah kitab Aqidatul Raziyain. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Kitab ini memuat begitu lengkap pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun mereka menyebutkannya dengan cukup ringkas. Ketiga kitab ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dari kalangan salaf yang diajarkan oleh Syekh Khidr Salih Al-Yamani. Kemudian di antara kitab dari generasi ulama setelahnya dari kalangan muhaqqiqin adalah Al-Aqidatul Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini diajarkan kepada para santri bersama Syekh Abdul Hasan Ali bin Jadullah Al-Misri, dan juga kitab-kitab yang lainnya insyaallah taala. Adapun materi yang lain yang kami pelajari di sini adalah Ulumul Fiqhil Madhab dan Fiqhil Hadith. Adapun dalam Fiqhil Madhab yang kami pelajari di sini adalah kitab Dalilut Talib karya Syekh Mar'i bin Yusuf Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan kitab ini sangat cocok bagi para pemula dalam madhab Hambali. Dan kitab ini juga diajarkan oleh Syekh Hatim Abu Hudzaifah hafizahullahu taala. Adapun dalam Fiqhil Hadith yang kami pelajari di sini adalah kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini disyarah oleh Syekh Abdul Hasan Al-Misri hafizahullahu ta'ala. Ilmu tazkiyah. Salah satu cabang ilmu yang sangat penting bagi penuntut ilmu bahkan kaum muslimin adalah ilmu tazkiyah. Di sini di Ma'had Darul Hadith atau Pekanbaru, kitab yang sedang kami pelajari pada ilmu tersebut adalah kitab Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid da'i syafi atau Ad-Da'u wad-Dawa. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ini merupakan kitab yang menjadi rekomendasi utama dari para ulama salafus saleh pada ilmu tazkiyah di dalam mengobati penyakit hati. Terlebih, kitab tersebut disyarah atau dijelaskan langsung oleh guru kami, Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri SMA hafizahullah ta'ala. Di dalam kitab tersebut, penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan berbagai macam bentuk obat bagi penyakit hati, akibat apa saja yang timbulkan dari dosa dan maksiat, berbagai macam bentuk dosa dan maksiat, dan berbagai macam kecanduan dari dosa dan maksiat, dan obat dari kecanduan maksiat tersebut. Ketika penuntut ilmu telah mempelajari serta mengamalkan isi kandungan dari kitab tersebut, maka insya-Allah akan mudah baginya untuk bisa memperoleh keberkahan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Selain dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kami telah mempelajari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karangan Al-Imam Al-Alamah Abu Abdullah
Muhammad bin Ibrahim bin Jamaah Al-Kinani, yang mana kitab tersebut merupakan kitab akhlak dan adab bagi penuntut ilmu dan guru. Dan alhamdulillah kitab tersebut telah kami selesaikan di dalam bentuk rangkaian daurah ilmiah selama 1 hari di Ma'had Darul Hadits wal Athar Pekanbaru bersama guru kami Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Mithri SCMA Hafizahullah Ta'ala, serta mendapatkan syahadah atau ijazah bagi semua peserta daurah. Dan insya-Allah akan kembali dilaksanakan program daurah ilmiah pada pembahasan kitab tertentu, dan ini akan menjadi program rutin di ma'had kami Darul Hadits wal Athar Pekanbaru. Program Bahasa Arab. Program Bahasa Arab di Ma'had Darul Hadits wal Athar Pekanbaru berlangsung secara intensif yang telah dibuka sejak tahun 2021 dan berupaya membentuk siswa yang mampu menguasai 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Dan kitab ataupun muqarrar yang mereka pelajari di sini adalah kitab Silsilah Al-Arabiyah Baina Yadaik li ghairi natiqina biha, karya Dr. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan Hafizahullah. Mereka di sini belajar bahasa Arab dari pagi hingga malam dan ditambah dengan program-program lainnya yang dapat membantu mereka untuk memperoleh dan mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Dan kami mengadakan ujian evaluasi untuk mereka pada setiap pekannya. Adapun masa pembelajaran mereka yaitu 3 sampai 4 bulan dan maksimalnya selama 8 bulan. Alhamdulillah program ini telah meluluskan 3 angkatan dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun. Dan mereka semua mempelajari bahasa Arab tidak hanya teori saja, melainkan mereka mempelajarinya secara teori dan juga praktek. Pelajaran ilmu tajwid. Di Ma'had Darul Hadits wal Athar ini juga mempelajari bidang ilmu tajwid bersama Syekh Muhammad Ramadan Hafizahullah Ta'ala yang mempunyai qiraatul asyar. Dan ilmu tajwid yang kami pelajari bersama Syekh Muhammad Ramadan adalah matan-matan ilmiah dalam ilmu tajwid seperti Tuhfatul Atfal, dan sekarang ini kami mempelajari Muqaddimah Al-Jazariyah. Alhamdulillah, Syekh juga memberi ringkaian daurah kepada kami dalam membahas tentang ilmu tajwid, terutama dalam membahas makharijul huruf dan sifatnya, dan merujuk kepada matan Muqaddimah Al-Jazariyah dan matan-matan lainnya. Dan kami juga berkesempatan untuk mendapatkan sanad Al-Quran dengan riwayat hafaz jika kami telah menyelesaikan matan-matan tersebut dan memahaminya dan menyetor hafalan 30 juz. Di Ma'had Darul Hadits wal Athar, kami juga menyelenggarakan kegiatan di luar pondok untuk menambah, menguatkan ukhuwah di antara para santri dan untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah Azza wa Jal dan menambah semangat para santri di dalam belajar. Seperti rihlah yang telah kami selenggarakan di Sumatera Barat. Kami mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata di Sumatera Barat seperti Pulau Angsa Duo, Cam Gadang, Puncak Kabun, dan air terjun Proklamator. Dan insya Allah kegiatan rihlah ini akan kami adakan secara rutin selama 4-5 bulan sekali. Kenapa memilih Darul Hadits wal Athar? Karena di sini kami mendapati sistem belajar sangat mudah, praktis, dan terstruktur. Sehingga pelajaran yang disampaikan bisa kami pahami dengan baik dalam waktu singkat. Dan selama 3 bulan di sini, saya telah mempelajari 4 kitab dan memahaminya dengan baik, alhamdulillah. Selain itu, Syekh pengajar kami adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Dan tentunya ini adalah wasilah yang terbaik dalam menuntut ilmu.